belum masuk ke judul ya. Antitesis itu enggak begitu. Kalau masuk ke judul, wah tambah buradul. Tambah buradul itu karena antitesis itu judulnya harus ada yang berlawanan karena yang namanya tesis, antitesis dan harus ada satu sintesis begitu. Itu jelas itu. Kalau aduh enggak bakalan paham Kori wes. Sudah ya. Saya mute aja. Silakan Kang Maesa. Jadi kalau tidak mau dikritik, Tengku Kori dari judul udah rungkat itu, udah dari judul belum ke substansi, belum ke isi itu udah rungkat gitu. Rungkat kedua Robito dipasang logonya di situ, udah putus asa berarti. Sorry Tengku. Ya enggak ya belum tentu lah. Kita dukung kan, kita dukung jangan gitulah. Ya mudah-mudahan kan enggak, bukan masalah dukung mendukung Bang Goib, tapi ketika dia memasang logo itu kan harus izin resmi dari yang punya logo itu, yaitu organisasi gitu loh. Nah, kenapa tadi itu Kang Mahesa bertanya seperti itu dan saya dukung? Karena apa? Karena kami dari tim diskusi bedah polemik nasab tingkat nasional yang akan diadakan di Cilacap, itu kami sudah mendatangi Robito Alawiyah untuk memberikan surat pemberitahuan bahwasanya akan diadakan acara ini gitu loh. Nah di sana berbicara panjang lebar tentang masalah Kori mau bikin tesis itu nggak ada kaitannya dengan Robito gitu loh, nggak ada kaitannya dengan Robito itu. Nah makanya benar Kang Maesa bertanya apakah logo Robito itu resmi atau tidak. Kalau resmi berarti putus asa karena gue set dulu ya awal-awal itu nggak menuntut banyak ke Robito, itu cuma bahwa saya minta secara resmi Robito mengakui adanya oknum-oknum ini yang oknum-oknum yang brengsek ini dan mereka meminta maaf atas itu gitu, karena yang oknum-oknumnya kan gengsi, jumawa-jumawa kan itu gitu. Nah ketika kita meminta itu untuk mereda kegaduhan di bawah, itu sulitnya Robito minta ampun gitu. Kok ini dengan mudahnya gitu main pasang logo gitu loh. Berarti apa udah putus asa ini nyerahin urusan ke si Kori, Tengku Kori ini. Aduh. Mohon maaf Robito. Gua mah penikmat keilmuan. Jadi kita mah tidak dalam konteks mendukung mana, kita mah penikmat keilmuan. Saya akan terima walau hasilnya pahit. Saya akan terima walau hasilnya pahit. Sampai detik ini saya mah belum berubah, habaib ya durian nabi. Tapi saya penikmat keilmuan, nggak boleh menutup diri ya. Soal tesis atau antitesis, saya welcome. Makanya kan gini kan ya. Saya sama teman-teman itu begini. Saya kalau buka Komal itu ya bikin judul jaga persatuan dan kesatuan. Artinya kita kembalikan polemik nasab ini pada jalurnya. Jalurnya itu apa? Jalurnya itu adalah diskusi keilmuan, bukan caci maki, fitnah, framing, penggiringan opini, provokasi, adu domba. Bukan itu ranahnya, gitu loh. Itu. Makanya saya katakan, adapun Robito ataupun Bang Alawi secara keseluruhan itu meyakini ya bahwasanya mereka itu cucu Nabi berdasarkan informasi yang dia dapatkan turun-temurun dari leluhurnya, itu hak asasi mereka yang dilindungi undang-undang karena negara kita ini melindungi kebebasan berekspresi, berpendapat dan lain sebagainya gitu loh. Akan tetapi pihak Ba'alawi tidak boleh memaksakan kehendak agar supaya orang lain yang di luar Ba'alawi itu mempercayai apa yang diyakini oleh Ba'alawi, karena itu melanggar hukum. Karena apa? Orang tidak percaya, itu juga ekspresi dia, itu juga pendapat dia, gitu loh. Nah, akan menjadi pelanggaran hukum ketika orang itu ya tidak menerima pendapat orang lain yang didasarkan kepada kajian-kajian pustaka dan scientific DNA yang sudah jelas dan resmi, gitu loh. Maaf Gus, setahu saya kan mereka sudah legowo katanya. Setahu saya kan mereka katanya sudah legowo, boleh tidak percaya. Perasaan itu banyak video seperti itu. Iya, ya. Cuma kan ini kan mukibin-mukibinnya model Kori ini kan. Gitu loh. Sebenarnya kan begini Kak Maesa, titik poin daripada polemik nasab ini, ada pada dua masalah. Masalah yang pertama itu adalah sumber referensi daripada Ali As-Sakran yang menyebutkan leluhurnya bernama Ubed, gitu loh. Nah kemudian matan penulisan namanya, ketika dia mengatakan Abdullah yang tercatat dalam kitabnya Al-Janadi itu adalah bentuk tasghir daripada Ubaidillah. Ubaidillah itu bentuk tasghir daripada Abdullah yang kemudian diikhtisor menjadi Ubed hanya karena alasan ketawaduan, dan itu tidak ada sumber sanad periwayatannya. Jadi nasabnya Pak Alawi itu menurut hasil kajian kami itu terdapat dua illat. Al-illatu fis sanadi wal matani. Illat dalam sanad periwayatannya dan cacat di dalam matan penulisannya.
Nah, cacat dalam matan penulisan itu dalam perspektif ilmu nasab dikatakan adroj, gitu loh. Nah, adroj ini itu bisa menjadi sebab batalnya sebuah informasi silsilah nasab, gitu loh. Iya, kan kita kan sebelum menjustifikasi sesuatu kan kita harus mempelajari sumber informasinya dulu, gitu loh. Dari mana nih informasi didapatkan? Fikoh tidak nih sang pemberi informasi ini, kan begitu. Kemudian korinahnya itu bisa diterima nggak dalam perspektif nasab, kan begitu. Kalau saya sih pernah lihat manuskrip ya, tahun 429 namanya memang sudah Ubaidillah, jadi itu di bawah ujung paling buku. Tapi kalau ditanyain sanad yang namanya manuskrip, jadi nggak memiliki sanad. Memang ada, saya nemukan Gus ya, namanya Ubaidillah. Nah waktu itu Qori di posisi masih menolak ya, saya pernah lihatin potongan kecil aja dong. Nah ini ada Tengku, di mana adanya ada, saya bilang. Cuma saya bilang pemiliknya nggak, padahal Habib loh, Al-Idrus pemiliknya, Al-Idrus juga. Cuma nggak mau ngasih ke Robito, memang nggak mau ngasih ke Robito. Dia Al-Idrus ini lebih nyaman dengan keluarga Banten, sehingga menghubungi saya memperlihatkan. Jadi disclaimer, melihatnya ini video call langsung ya, video call. Dan kita hormati karena tidak boleh. Itu ada itu. Terima kasih. Cuma nggak bisa ditanya sanad ya, karena manuskrip, bukan sanad. Nggak ada sanad. Oke. Artinya kan ini kan begini Bang Esa ya. Ketika kita membahas sebuah keabsahan nasab ya, itu kan ada metodologinya. Oh iya. Ada metodologinya. Nah, ini di dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab ya, halaman 105 itu kan disebutkan di situ kan, wa amma in kanat makhtutatan fayajibu at-tathabbutu minal khutut. Apabila sumber referensi itu masih berbentuk manuskrip, fayajibu maka wajib at-tathabbutu untuk menetapkan kebenaran isi daripada manuskrip tersebut, at-tathabbutu minal khutut, gitu loh. Wa muqabalatun nusakhil makhtutah, dan kemudian melakukan komparasi data antara beberapa salinan-salinan dari manuskrip tersebut, gitu loh. Nah, kemudian lanjutannya wa mata urifa khattun nasabati, apabila sudah diketahui ya catatan ulama nasab tadi itu yang masih berbentuk manuskrip ya, al-muhaqqiqina yang telah al-muhaqqiqin yang telah ditahqiq ya, maka amila alaiha, gitu loh. Nah, kemudian di bawahnya itu keterangannya begini, fa inna syajaratan nasabi, maka sesungguhnya catatan pohon silsilah nasab allati 'alaiha ya takriratun nasabin, yang terdapat keterangan-keterangan dari ulama-ulama ahli nasab. Artinya ketika manuskrip itu ditahqiq, maka ulama itu memberikan takrir ya, kalau dalam bahasa kitab yang lain, disiplin ilmu yang lain, dikasih syarah, gitu loh, disyarahin tuh, gitu loh. Nah begini loh, bentar saya potong ya. Kalau saya ingin menggarisbawahi tasabut tadi, penjenengan kan tadi menerangkan menetapkan ya. Kalau boleh nggak mencari kebenaran? Kalau diartikan tasabut ini saya lebih suka kan pedanya takalluf ini ya. Takalluf. Jadi berusaha mencari kebenaran atas dan manuskripnya bukan manuskrip sebuah kitab, tapi silsilah dari keraton, dari kerajaan. Jadi bukan sebuah kitab. Jadi memang tidak ada syarih, tidak ada, kalau harus dikemaskan kepada muhakik, ya kayaknya saya sepakat itu. Itu kan proses tasabut ya. Misalnya datang ke yang ngecek kadar karbon itu kan bagian daripada tahqiq ya, atau tasabut kan? Iya, betul. Memang belum diuji, sampai di situ belum diuji. Memang sampai di situ belum diuji karena si pemiliknya ini nggak mau ngasih ke Robito, memang nggak mau ngasih ke Robito. Ya betul Bang Maesa. Cuma kan begini Bang Maesa. Nah, kalau kita melihat ya di dalam metodologi penelitian seperti yang termaktub di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab, itu kan jelas ya di situ itu bahwasanya ketika kita mau meneliti ya, yang pertama itu apa ya, sihhatu nisbatin nasri nasabah, benarkah ya penisbatan sebuah keterangan ini, atau boleh dikatakan catatan silsilah ini atau pernyataan ini lin nasabah, itu milik daripada nasabah, gitu loh. Nasabah mana yang membenarkan itu penisbatannya kepada seorang nasab yang tertulis di situ, gitu loh. Nah, yang kedua, intibaqu syuruti taqabbul 'inda al-majmu' al-akhir hadhi ana ambil sebagai referensi
referensi atau kita tinggalkan sebagai referensi gitu loh. Betul. Nah, kemudian yang ketiga, tahqiq usulil bahthil ilmi, yaitu memastikan landasan dasar pembahasan keilmuannya fil mufadhalati baina aradin nasabati idza ikhtalafu. Ketika kita itu ingin memperbandingkan di antara pendapat-pendapat nasabah idza ikhtalafu, apabila terjadi perbedaan pendapat di situ gitu loh. Nah, ini kan 3 metodologi di dalam meneliti sebuah kebenaran dalam perspektif ilmu nasab, kan begitu. Nah, sekarang kalau Bang Mahesa tadi mengatakan, saya pernah melihat nama Ubaidillah di manuskrip abad keempat gitu kan. Abad 5 awal. Ya, abad ke-5 awal, oke, abad ke-5 awal. Nah, pertanyaannya ya, siapa yang mengesahkan manuskrip itu atau yang mentahqiq manuskrip itu sehingga kita bisa yakini kebenarannya gitu loh. Kan makanya gini, makanya Gus, kan sering saya sampaikan, saya mah cuma cukup untuk diri. Kalau ini kan kajian ilmiah ya, analisa ilmiah semua ya. Makanya tadi saya bilang ini harus tahqiq dulu ya, harus tasabut. Dan itu memang belum menempuh jalur tasabut, dicek karbon. Itu memang dokumen kerajaan, Gus. Dokumen kerajaan. Jadi yang ngecek keasliannya cukup dari cek karbon sih sebenarnya. Kalau yang tadi jenengin sampaikan itu semua struktur keilmuan ya, disiplin keilmuan. Makanya struktur disiplin keilmuan belum sampai bisa membantah manuskrip ini karena belum dicek karbonnya ya. Kemudian keberadaan manuskrip itu juga nggak bisa membantah struktur keilmuan tadi yang jenengan sampaikan. Belum, kecuali semuanya sudah di titik yang sama melalui uji semua ya. Makanya sering saya sampaikan, saya mah ilmunya cukup untuk pribadi doang. Untuk mempercayai nasab Habib, untuk membantah tesis-tesis itu belum cukup, wong itu masih struktur keilmuan. Betul. Gitu. Bisa jadi ini ada kemungkinan ini dimanipulasi oleh masanya penjajah, kan bisa saja terjadi itu. Bisa. Makanya belum tasabut. Belum tasabut. Ya. Tapi yang jelas itu. Makanya kemarin kan pernah saya sampaikan, kita ini nggak bakalan diterima karena saya juga pengkritik oknum habaib gitu. Berat kan. Jadi si pemilik manuskrip juga nggak mau katanya, Kang, mau duitnya berapapun nggak katanya, karena ini dokumen keluarga katanya, nggak bakalan diserahin ke Robito. Ya terserah sampean lah, saya bilang. Iya, memang orang-orang kayak kita ini, penikmat keilmuan ini selalu membingungkan orang. Sebenarnya kamu ini ada di posisi mana sih gitu loh. Padahal saya sudah menjelaskan dari awal, saya itu tidak peduli nasabnya Habib itu mau nyambung ke mau enggak. Saya tidak peduli itu. Saya hanya formal maupun non formal, termasuk diantaranya pondok pesantren gitu loh. Jadi ini kesempatan kita sebagai bentuk hikmah dari polemik nasab ini gitu loh. Makanya kan saya selalu begini kan, saya tidak mendukung Kiai Imad secara personal gitu. Betul. Saya mendukung ketika pendapatnya Kiai Imad itu ya ternyata bisa terkonfirmasi di dalam sumber referensi yang dia cantumkan dalam bukunya gitu loh. Nah, termasuk ini perbedaan saya dengan Kiai Imad. Ketika Kiai Imad itu berpendapat ya, ketika membalas makalahnya siapa namanya Hanif Alatos yang judulnya itu bingkisan lebaran untuk Imaduddin. Di situ Kiai Imad balas karena Hanif Alatos itu menggunakan referensi pernyataan daripada Salim bin Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ya, Kiai Imad menjawab bahwasanya Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu ya tidak mengisbat nasab Alawi dengan kalimat itu. Itu hanya karena terpengaruh dari pergaulan gitu loh. Terpengaruh dari pergaulan. Nah, saya kurang begitu sepakat dengan penjelasan itu. Bukan berarti saya tidak menyalahkan pendapat itu, tapi kurang sepakat saya. Dan saya memberikan penjelasan alasan tidak bisa diterimanya referensi Hanif Alatos menggunakan Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ada 5 hal. Yang pertama, tentu saja Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu Ismail Nasabah. Karena dia bukan keterangan dari orang yang memang bukan ahli nasab, itu yang pertama. Yang kedua, pernyataan daripada Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu tidak tidak melanggar dari istilah-istilah yang digunakan oleh ulama ahli nasab ketika memberikan pernyataan isbat, karena dia menggunakan kalimat ijma dan asoh gitu loh. Nah, ijma itu tidak dikenal di dalam
ada jalan masuk untuk berpendapat di situ. Artinya ilmu nasab tidak menerima perbedaan pendapat karena landasannya adalah qat'iyud dilalah alal maksud, bukan dhanniyud dilalah alal maksud. Sehingga tidak ada ijma' di situ, yang ada isbat sahih, tidak ada ijma' di situ. Nah, kemudian dia menggunakan kalimat asoh. Asoh itu juga tidak dikenal di dalam perspektif ilmu nasab. Ya, karena asoh ini adalah yang lebih sah, yang lebih sahih. Nah, tidak ada dalam perspektif ilmu nasab itu nasab yang paling sahih tidak ada. Itu tidak ada. Apalagi kalimatnya itu ala annahum min as-sahih ahli nubuwwati nasaban. Ba'lawi ini adalah paling sahihnya ahli bait dari sisi nasinya. Nah, ini kan seakan-akan yang mengalahkan ahlul baitnya Nabi. Padahal dalam perspektif ilmu nasab ya tidak ada intisabun nasab yang paling sahih, tidak ada. Semuanya sahih. Adanya yang mardud gitu. Batil gitu ya. Ada sahih batil dong, cuma 2 ya. Iya, cuma 2 itu aja gitu loh. Gini loh. Nah, kemudian masa ada bapaknya 2 kan nggak ada kan? Ya. Secara sejarah masa kan gini kan. Ini bapaknya yang paling sahih. Ini yang paling sahih bapaknya kan nggak ada, teman-teman, begitu itu. Ya, yang ada itu kan bapak angkat dan bapak kandung kan begitu. Dan tidak ada yang sahih yang mana ya bapak kandungnya gitu loh. Nah, kemudian dari sisi sejarah, ketika dia mengatakan qad ijtama'atil ummatul muhammadiyah ala sa'iril aqsari wal aqtar, itu menyelisihi sejarah karena tidak ada kesepakatan umat Islam dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari satu wilayah ke wilayah yang lain yang bersepakat akan keabsahan nasab Ba'lawi itu tidak ada. Kata ijma', kata ijma' itu tidak pernah ada kalau tidak ada khilafiyah. Kalau sekarang dikatakan ijma' tuh karena sudah melalui proses khilafiyah yang telak ini kan, perdebatan yang sangat telak. Wong dulu nggak diperdebatkan kok, masa ada kata ijma'. Nah, makanya kan Yusuf bin Ismail Nafani kan tidak pernah mendengar adanya perdebatan nasab Ba'lawi toh gitu. Makanya saya juga kemarin di sini saya mau membuktikan Bang Maisa bahwasanya saya itu berbeda pendapat dengan Kiai Iman ketika menanggapi makalahnya Hanif Alatos. Itu menunjukkan bahwasanya saya tidak taklid buta kepada Kiai Iman gitu loh. Tapi saya berusaha untuk mutabik kepada Kiai Iman. Ya, konteksnya juga ilmiah kok. Nggak bisa difanatiki keilmuan. Makanya kemarin juga saya kurang sepakat juga dengan narasi Syekh Nawawi mengisbat. Ya, yang masyhur yang diketahui waktu itu mereka ya begitu gitu. Ya, itu apa ya, nggak bisa sih dikatakan mengisbat betul. Kemarin itu saya nyimak aja, makanya diem bae saya malah. Ya bingung gitu. Nanti kalau berspeak up nguntungin pihak-pihak tertentu lagi. Kemudian jadi pendengar. Jujur Gus, dari awal ya saya belum berubah Gus ya. Saya mah dalam konteks keilmuan masih posisi penonton, penikmat. Ya, tidak akan apa namanya kalimat nanti saya itu menguntungkan salah satu pihak itu ya juga ada sepak juga pada bangsa. Namanya kebenaran yang kita dukung karena apa? Nahnu abna'ud dalil kan begitu. Makanya embruter itu, Gus, embruter itu ada yang percaya nasab gaib, ada yang nggak percaya. Gimana Kang? Terserah, saya bilang. Terserah. Tapi rata-rata kalau embruter itu tidak percaya. Rata-rata ya, setelah saya cross check tidak percaya. Kalau yang disebut dengan apa namanya kalimat isbat, itu kan begini, fa inna syajaratan nasabi allati 'alaiha taqriratun nasabina thiqatil asbati al-mu'arrikhati al-madbutati tu'addu wasiqatun mu'tabaratu. Nah, ini yang disebut kalimat isbat gitu loh. Takrirnya para ulama nasab yang thiqah. Ya, yang sikoh, yang al-asbar, yang sudah menetapkan kebenarannya itu dengan apa? Dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bang Hasan, yang sehat. Juga memahami hakikat. Al-mu'arrikhati yang juga menguasai sejarahnya. Kenapa? Karena begini, wala tatimmu ma'rifatul ansabil ba'id li syakhsi, ya, min kutubil ansabil mutadawalati illa bi ma'rifati tarikhi abaihi wa masfaqi ra'sihi. Makanya di sini harus mu'arrikhati gitu loh. Nah, dia harus paham nih sejarah atau tarjamah atau biografi dari leluhur-leluhurnya gitu loh. Al-madbutati yang sudah diyakini kebenarannya, tu'addu wasiqatun mu'tabaratun, itu yang dianggap sebagai wasiqah yang mu'tabarah, ya, atau isbat yang valid gitu loh. Nah, kemudian wala ibrata bi taqrirati man laisa min ahli dirayati bin nasab. Selain dari sana itu tidak dianggap sebagai itu isbat nasab. Gitu.
Iki mumpung anu Gus Hasan boleh nyela nggak Gus Hasan? Boleh, silakan. Mumpung ini penontonnya banyak ya. Kualitas Kori itu kayak tadi itu, ketika saya kritik baru judulnya saja ya kan, itu dia malah yang disalahkan adalah KBBI ya kan, dia nggak paham morfologi dan sebagainya, nggak paham ya, baru judul itu sudah rungkat, belum baru anti ya, baru diksi yang dipakai, belum judulnya itu sudah keliru itu kalau penulisannya kayak gitu ya. Wakili isi buku, ya gak, Dor? Presentasi dari isi itu judul gitu. Dari isi itu. Jadi makanya kalau judulnya udah keliru pusing saya, karena saya juga pernah menulis buku, sulit dari judul buku. Nah, Izin pamit semuanya, Gus Hasan, Lora, izin pamit.